Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif, yaitu bersama saya Anggreni Kasarayu, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gresik. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, SMK Negeri 1 Delojo. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, supaya kita lebih semangat lagi dalam mengikuti diseminasi ini. Ya, di sini saya punya clue-nya Bapak Ibu. 1 tahun ada 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi ke negara mana ya? Barangkali ada yang tahu Bapak Ibu jawabannya? Timor Leste. Timor Leste. Ada lagi? Ingatnya Timor Leste. Yuk, betul sekali Pak Sutejo. Jawabannya Timor Leste. Alasannya apa Pak milih Timor Leste? Ya, my country. Oh. Betul sekali. Jadi memang betul sekali jawabannya Timor Leste karena Januari kan bulan 1 S Singapura, kemudian Februari bulan 2 D Denmark, bulan Maret bulan 3 T. Bisa Timor Leste, bisa Thailand, bisa lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, budaya positif. Apa yang Anda pikirkan tentang budaya positif? Barangkali Bapak Ibu sudah tahu seperti apa budaya positif itu? Gambaran budaya positif seperti apa sih? Nah, di sini budaya positif itu adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai kebaikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, Bapak Ibu. Di mana konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk perubahan paradigma belajar itu sendiri. Bagaimana perubahan paradigma belajar selama ini? Nah, menurut Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana ilusi guru itu mengontrol murid selama ini. Disiplin itu terbentuk dari kontrol guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol yang ditetapkan oleh Bapak William tadi, bahwa ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, di mana di dalam stimulus respon ini, kebutuhan kita dianggap sama. Sedangkan teori kontrol, kebutuhan kita adalah berbeda tiap anak. Kemudian, untuk semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sedangkan di stimulus respon itu sendiri, itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain, berusaha memahami orang lain. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk menurut stimulus respon itu dilihat suatu kesalahan. Orang berperilaku salah itu, oh pasti salah. Tapi di dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti punya tujuan. Mengapa anak itu memilih melanggar peraturan atau mungkin melakukan kesalahan, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol tidak bisa. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol itu sendiri membutuhkan kolaborasi dan konsensus yang dapat menciptakan pilihan baru. Dan yang terakhir, menurut teori stimulus respon di sini model berpikir antara menang dan kalah. Namun di teori kontrolnya model berpikirnya adalah menang sama menang. Nah, bagaimana penerapan disiplin positif?
Nah, makna disiplin itu sendiri Bapak Ibu adalah suatu tata tertib, keteraturan, adanya kepatuhan terhadap suatu peraturan, lalu dihubungkan dengan adanya hukuman. Jika sesuatu itu dilakukan oleh seseorang pada orang lain itu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita membuat peraturan memang agar orang lain itu patuh gitu ya terhadap peraturan. Sehingga ada kalanya bisa menghasilkan ketidaknyamanan. Tapi ini adalah disiplin yang bermakna salah Bapak Ibu. Bagaimana disiplin yang benar itu? Nah, disiplin dalam bahasa Latin merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, bukan paksaan. Jadi dari kesadaran itu dapat memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman dan hukuman. Lalu mengacu pada disiplin diri, itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itulah arti dari disiplin positif. Bagaimana tentang nilai-nilai kebajikan yang kaitannya dengan disiplin positif? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap individu. Oh, Pak. Jadi, setiap nilai-nilai yang ada itu biasanya mengacu pada profil pelajar Pancasila yang selama ini kita pelajari di kurikulum Merdeka. Jadi nilai-nilai kebajikan ini bisa dicapai setiap anak yang dikenal profil pelajar Pancasila. Mulai dari ini dia, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini adalah kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pastinya memiliki tujuan, dan tujuan itu dalam rangka untuk agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan kita sebagai manusia? Nah, ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah rasa ingin disayang, rasa ingin dicintai, atau rasa ingin diterima, love and belonging. Kemudian ada kekuasaan atau power, kemudian kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan suatu kebebasan. Nah, dari kebutuhan tadi akan memunculkan suatu motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini terdiri dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik, dari dalam dan dari luar. Kita bahas satu-satu. Motivasi dari luar, yaitu bisa ditujukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, saya ingin pakai baju sesuai aturan supaya tidak dihukum sama Bapak Ibu guru, mungkin seperti itu. Atau bisa jadi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Oh, saya ingin berperilaku rajin supaya saya nanti dijadikan predikat sebagai anak rajin atau bagaimana, seperti itu misalkan. Dari motivasi ekstrinsik. Lalu bagaimana dari motivasi dalam diri? Untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai, maka nilai-nilai yang harus dipercaya di sini adalah motivasi yang paling lebih banyak berpengaruh terhadap diri adalah dari dalam diri ya Bapak Ibu. Di mana motivasi intrinsik ini bisa dapat menghindari pemberian penghargaan dan hukuman yang berlebihan untuk motivasi ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, penghargaan terus-menerus apakah efektif Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah pemberian reward kepada anak-anak, penghargaan terhadap mereka, apakah efektif membuat mereka akan berperilaku disiplin? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Pancingan ya Bapak Ibu, stimulus responnya ya. Jadi kalau ada penghargaan maka otomatis siswa itu akan disiplin, akan lebih semangat untuk disiplin, seperti itu. Termotivasi, betul sekali. Nah, di sini saat kita ternyata berulang kali menjanjikan suatu hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, ternyata
mereka itu akan melakukan pekerjaan yang berkualitas awalnya. Kita sedang berasumsi mereka tidak akan melakukannya lagi. Mereka akan tidak memilih untuk melakukan hal yang buruk lagi. Namun penghargaan di sini bisa berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek Bapak Ibu, di mana penghargaan yang efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang jangka pendek. Lalu penghargaan itu juga tidak efektif jikalau memberikan seseorang itu penghargaan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus. Jadi itu tidak baik Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Bisa saja ternyata seseorang yang diberi penghargaan atau dipuji di orang banyak, ternyata ada orang lain yang merasa iri. Dan sebagian dari mereka mungkin tidak menyukai dengan siapa yang orang yang diberi penghargaan tersebut. Lalu penghargaan juga bisa menghukum Bapak Ibu. Jika suatu penghargaan itu diharapkan namun tidak didapatkan, maka dirinya sendiri itu akan merasa terhukum. Dan ada lagi penghargaan bisa menurunkan kualitas. Di sini penghargaan ini bisa mengurangi motivasi seseorang untuk berkembang. Dan yang terakhir, penghargaan itu mengurangi ketepatan, yaitu dapat membuat orang itu hanya fokus mendapatkan penghargaan bukan untuk memberikan yang terbaik. Jadi plus minus ya Bapak Ibu, ada plusnya, ada minusnya penghargaan itu. Nah, di sini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh pembukanya, kemarin saya perhatikan, lalu nilai kebajikannya rasa empatimu besar. Contoh situasinya yaitu pada saat menolong murid baru di kelas dan sebagainya. Di sini ada saya menghargai, nilai kebajikan berarti kepedulian. Situasi pada saat apa? Membantu teman-teman di tugas kelompok. Bapak Ibu tentunya pasti sering melakukan apresiasi ke anak-anak di kelas. Tentu sekali. Pembuka terima kasih, kemudian nilai kebajikannya rasa tanggung jawab pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dan banyak sekali contoh-contoh dari apresiasi kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu memberikan jawaban, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Tentunya bagi siswa kita yang mungkin melanggar peraturan, pastinya Bapak Ibu memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, jikalau Bapak Ibu di sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oh, masuk hukuman. Bukan konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ya. Kita kunci dulu jawabannya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk ke hukuman juga. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga, banyak hukumannya, konsekuensinya mana ya? Lalu ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, baik. Kalau murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oh, hukuman. Murid tidak menata, sudah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, hukum. Hukuman, konsekuensi. Yuk kita cek jawabannya Bapak Ibu. Ya, hukuman betul, menggantikan kertas konsekuensi, tumpahan air konsekuensi, murid disuruh tidak menggunakan sepatu. Ya. Matematika baru hukuman. Kalau matematika beda ya Bapak Ibu. PJOK lari 2 kali karena terlambat 10 menit itu kan konsekuensi. Oke, betul sekali. Keren. Tepuk tangan kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Dan di sini ternyata apa sih beda hukuman dan konsekuensi? Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya Bapak Ibu. Menyiksa. Kalau konsekuensi memang harus terjadi. Lalu hukuman itu bisa membuat anak sakit atau dendam kepada kita. Bisa jangka waktu yang lama, bisa jangka waktu pendek, tetapi konsekuensi membuat anak hanya merasa tidak nyaman saja.
dalam jangka waktu yang pendek. Lalu hukuman itu bisa membuat anak membenci kedisiplinan, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Sedangkan konsekuensi membuat anak bisa menghargai kedisiplinan. Lalu hukuman itu bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus respon. Lah, kemudian ada lagi, hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Lalu, hukuman ini membuat konsep anak itu menjadi buruk. Sedangkan konsekuensi membuat anak konsep dirinya bisa menjadi lebih baik. Lalu ada lagi, hukuman itu membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bukan malah seperti itu, malah menyembunyikan kesalahan. Saya takut dihukum, sembunyikan aja, nggak usah ngomong. Konsekuensi, anak belajar bisa mematuhi peraturan. Lalu hukuman itu kadangkala membuat anak merasa marah, kemudian merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi merasa anak itu kehilangan haknya, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar restitusi? Oke. Gini. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar arti kata restitusi? Sudah. Apa itu restitusi, Bu Lia? Ya ini, restitusi itu ya memperbaiki kesalahan. Jadi proses bagaimana kita menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri, membantu anak berpikir kritis, kemudian berpikir untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosennya. Nah, di dalam restitusi itu sendiri juga ada konsekuensi, ada restitusi, ada hukuman yang tadi sudah kita bahas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Ternyata di dalam identitas sukses itu, disiplin itu, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang sudah kita bahas, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tetapi di restitusi itu sendiri, yaitu merupakan pilihan. Anak itu ingin berubah menjadi lebih baik, pilihan. Kemudian restitusi itu sendiri bisa menguatkan murid dalam waktu jangka yang panjang. Restitusi di sini korban dalam arti peserta didik itu bisa mendapatkan ganti, lalu mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid juga belajar untuk bertanggung jawab, lalu fokus dalam masalahnya mereka sendiri, dan kata-kata yang mencerminkan restitusi itu, apa yang kamu yakini? Misalkan saja kalau mereka datang terlambat, yang kamu yakini tentang terlambat itu apa sih? Kok melakukan terlambat, terus saya terlambat. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu di sini yang terakhir, restitusi itu membuat murid atau anak itu menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi memang restitusi membutuhkan upaya ekstra dari Bapak Ibu guru untuk bisa menemukan solusi bersama nggih Bapak Ibu. Sehingga dapat disimpulkan hukuman itu bisa bersifat negatif. Kalau konsekuensi netral, bisa baik, bisa buruk. Kemudian restitusi untuk dampak yang positif bagi anak. Nah, kita belajar tentang posisi kontrol. Guru itu juga memiliki posisi kontrol, Bapak Ibu. Apa saja posisi guru? Posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Nah, di sini guru itu sebagai seorang penghukum yang suka memberi hukuman fisik ataupun secara verbal, mohon maaf. Kemudian ada posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya kita lakukan dengan suara yang lembut, kemudian menggunakan keheningan, agak sedikit menyindir begitu ya. Kemudian bisa membuat anak ini merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan bisa saja merasa rendah diri. Lalu ada kontrol sebagai teman. Di sini guru bisa menjadi posisi sebagai teman dengan menggunakan hubungan baiknya dengan humoris, kemudian
dalam mempengaruhi seseorang. Lalu ada sebagai pemantau di sini. Pemantau di sini melakukan tindakan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, ini yang terakhir, manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang diharapkan dilakukan oleh seorang guru. Karena di posisi ini, guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, membuat murid itu bertanggung jawab dengan perilakunya, sehingga mereka dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Memang tidak mudah, anak Bapak Ibu, untuk menjadi seorang manajer. Yang selama ini Bapak Ibu lakukan, kira-kira posisi kontrol yang mana? Iya, jujur saja Bapak Ibu, saya juga. Selama ini kita kebanyakan ke penghukum. Karena mungkin merasa bahwa dengan hukuman anak itu akan disiplin. Dan memang terbukti. Tapi ternyata hukuman itu ya berakibat tadi, setelah kita pelajari, bisa memberi dampak negatif dan bisa membuat trauma untuk murid. Jadi anak itu kadang jengkel ketemu kita, wah ibu iki maneh, mas, akhirnya menghindari kita. Kalau membuat rasa bersalah, ya kita dengan sindir-sindir, masa sih nggak sakno karo ibu, masa sih nggak kasihan, nanti ibu dipanggil kepala sekolah loh. Seperti itu anak-anak mungkin iba terhadap kita. Kalau teman, karena guru-guru di sini banyak yang muda-muda, Bapak Ibu, jadi kebanyakan ya begitu seumuran dengan murid, jadi merasa ya sebagai fans, teman ngomong saja kadang nggak bosan. Kadang karena mungkin mereka saking merasa akrabnya dengan guru itu, maka sebagai teman pemantau, ya, pemantau dan manajer ini. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pembelajaran, biasanya kan kita melakukan membuat suatu keyakinan kelas dengan anak-anak. Peraturan-peraturan. Nah, keyakinan ini bukan peraturan ya Bapak Ibu. Karena di sini keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik anak tadi. Motivasi dalam diri anak. Untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas ini namanya keyakinan, bukan peraturan kelas? Ada yang mungkin mau berpendapat? Kenapa nggak disebut peraturan AE? Mungkin keyakinan itu biar anak itu lebih, oh ini yang saya yakini, jadi saya harus. Jadi dari diri mereka sendiri, bukan dari paksaan, dari prinsip ya, dari intrinsiknya peserta didik. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bulia. Mantap Bulia, betul sekali. Jadi memang harus ada keyakinan itu dari dalam dirinya sendiri, dari motivasi intrinsik anak sendiri, bukan suatu paksaan dari luar. Sehingga sebutannya makanya keyakinan diri, bukan peraturan. Nah, betul sekali. Nah, di sini saya minta pendapat Bapak Ibu lagi nih. Peraturan ini termasuk keyakinan kelas enggak? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas atau peraturan ya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Masuk peraturan. Kalau ini dilarang mengganggu orang lain. Ada keyakinan, ada peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Masuk peraturan atau keyakinan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan. Kalau gunakan masker, peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, kita coba cek. Loh, kok begini? Nah, ternyata itu termasuk keyakinan kelas semua, Bapak Ibu. Cuman, iya, jadi itu merupakan keyakinan kelas. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya termasuk keyakinan kelas, tetapi untuk membentuk nilai kebajikan yang bertanggung jawab, melatih anak untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu termasuk dalam nilai kebajikan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan juga termasuk keyakinan. Untuk nilai kebajikan yang mana? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba.
keyakinan kelas dalam kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan bersabar. Lalu gunakan masker tadi aturan gitu, termasuk keyakinan kelas, tetapi untuk kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas, itu termasuk keselamatan dan keamanan, nilai kebajikan yang diharapkan. Nah, ini dia contoh keyakinan kelas yang dibuat di sini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nggih. Jadi tadi tujuan dari keyakinan kelas itu kan membentuk karakter siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada hormat dan santun, kejujuran, mandirian, kreatif, ada tanggung jawab, peduli, dan gotong royong. Bila perlu, keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak bisa dibentuk dalam bentuk poster, Bapak Ibu. Jadi lebih menarik dan bisa ditempel di kelas sehingga anak itu kalau ingin melanggar atau akan berbuat suatu pelanggaran, dia akan oh iya ya peraturan kelas. Iya betul. Nah, segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah. Ini ada segitiga restitusi. Seperti apa ya? Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah proses dialog. Dialog antara guru dan peserta didik, yaitu untuk mengatasi suatu permasalahan secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini kemudian di dalam menstabilkan identitas itu kita bisa mengatakan ke murid bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga dengan kata-kata, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Lalu ada validasi kesalahan, kebutuhan. Di sini kata-kata yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini, misalkan begitu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan untuk berubah menjadi lebih baik, misalkan begitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kalau kita sebagai guru mungkin kita bisa tanyakan ke anak, keyakinan kelas yang mana yang kita langgar, yang kamu langgar seperti itu. Lalu kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu kita menanyakan keyakinan ke anak. Pada saat anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Nah, di sini saya bahas satu-satu yang menstabilkan identitas. Bisa dengan kata-kata, kamu berhak merasa begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ada wajar kalau kamu marah. Tujuannya dalam menstabilkan identitas itu sendiri yaitu untuk mengubah identitas anak dari yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak-anak itu kalau kita panggil melakukan kesalahan, kan mesti kita panggil dulu ya Bapak Ibu. Biasanya kalau dipanggil itu kan anak-anak merasa gagal. Merasa kalau dipanggil itu pasti menjadi murid yang pasti seorang salah, pasti dihukum nanti. Anak-anak sudah negatif thinking dulu ke kita. Tapi kalau kita melakukan menstabilkan identitas dia supaya dia tidak merasa tertekan, tidak merasa bersalah, dan insya Allah nanti bisa. Kita lanjut lagi ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Karena semua tindakan pasti memiliki tujuan. Misal, kita bisa tanya ke anak-anak, kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu, misalnya terlambat. Kenapa sih kamu terlambat? Lalu ada padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Misalkan saja jika dia dibully di kelas. Tapi dia tetap sabar. Nah, kemudian kita bisa mengapresiasi dengan oh iya, Ibu senang padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini tapi kamu tidak melakukan itu. Itu suatu bentuk tindakan validasi tindakan yang salah. Kita tidak langsung menyalahkan anak itu selalu kamu itu salah. Tidak, kita validasi dulu. Sehingga anak-anak tidak merasa tertekan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini untuk menggali motivasi internal murid kita yang dihubungkan dengan keyakinan atau nilai kebajikan yang dipercaya. Misalkan saja menanyakan keyakinan yang tadi.
Apa nilai kebajikan yang kita percaya di kelas misalkan. Lalu keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu. Biar anak berpikir, saya ini melakukan kesalahan ternyata melanggar keyakinan kelas yang ini ya ternyata. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah melaksanakan segitiga restitusi di kelas saya 11 TPM 3, kebetulan saya wali kelasnya. Di sini ada kasus pertama, Septi sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, saya setelah melakukan segitiga restitusi ini, nah ini dialog saya dengan Septi, monggo bisa disimak nggih. Mbak Septi, kamu saya dengar dari Bu Tiket, kamu sering terlambat ya? Ya Bu, Kalau boleh tahu, sudah terlambat berapa kali? dalam ini sudah saya hitung, saya terlambat 7 kali. Baiklah, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita harus bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu? Mbak Septi, kita cari solusi yang bersama ya. Dan Mbak Septi sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Mbak Septi itu terlambat ke sekolah? Biasanya karena telat bangun dan macet di jalan. Mbak Septi tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tentu saja tidak. Septi, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Tidak disiplin dalam waktu. Menurut Mbak Septi, disiplin itu penting nggak untuk diri sendiri? Sangat penting Bu, karena dapat mengatur kita agar tidak terlambat datang ke sekolah dan menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, kerjaan itu tidak menunggu, dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Dia berusaha sangat menyesal karena tidak dapat datang tepat waktu. Saya mohon maaf ya Bu. Nah, Mbak Septi sudah memberikan sikap yang sangat baik dan sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan minta maaf. Menurut Mbak Septi, apa yang dilakukan agar tidak terulang lagi di sekolah? Tidur lebih awal dan bangun lebih awal agar tidak dapat kemacetan di jalan dan datang tepat waktu. Baik Mbak Septi, kita sudah menemukan solusinya ya, dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua agar sampai tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari cuplikan video tadi, ini saya ambil sebelum ujian kemarin, nggih. Jadi ini saya lakukan dengan pendekatan segitiga restitusi, di mana Septi ini sudah terlambat 10 kali Bapak Ibu. Sehingga saya harus segera melakukan tindakan, tidak langsung saya SP, tapi saya panggil dulu. Saya tanya, kenapa kok terlambat? Kemudian, ya sesuai dengan langkah-langkah restitusi tadi, menstabilkan identitas. Lalu kita validasi tindakan dia yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ternyata anak itu sadar kalau dia itu salah. Sadar betul. Cuma mau enggak dia berubah itu karena harus dari dalam motivasi dirinya sendiri. Itu tadi. Ya, baiklah Bapak Ibu, dari cuplikan video tadi, itu adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap peserta didik saya yang bernama Septi. Nah, setelah saya lakukan segitiga restitusi tadi, berikut ini adalah respon siswa. Monggo bisa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Bulantiani dari 11 Teknik Pemesinan juga. Terima kasih Bu Dede karena sudah mengajak saya berdiskusi untuk mencari sebuah solusi dari masalah yang saya buat. Saya berjanji tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih. Ternyata anak-anak itu senang kalau kita perhatikan. Jadi mungkin bentuk mereka melakukan pelanggaran itu karena mencari perhatian ya Bapak Ibu. Jadi mencari perhatian kita supaya kita itu diperhatikan. Karena saya lihat rata-rata mereka itu kebanyakan memang kurang kasih sayang di rumah. Kurang sentuhan kasih sayang, betul. Jadi siswa kita itu lebih mencari perhatian ke sekolah mereka. Ke Bapak Ibu gurunya. Kemudian kalau gurunya itu peduli dengan kita, dia senang sekali. Dan termotivasi juga untuk
menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah Septi ini saya cek di tim ketertiban tidak terlambat lagi, alhamdulillah. Selanjutnya, saya punya kasus kedua, Bapak Ibu. Di sini Satrio, siswa saya juga. Dia tidak terima karena sering dijahili temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Dan saya juga melakukan segitiga restitusi untuk menangani masalah Satrio ini, Bapak Ibu. Mas Satrio, tadi saya dengar dari ketua kelas, sampai harus bertengkar dengan Rizky ya? Iya, saya kesal sekali. Kenapa sampai kesal? Ya, saya dijahilin itu. Oh begitu, ya wajar saja kalau sampai marah dan kesal. Kalau di posisi semen, pasti itu kan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang tadi semen lakukan terhadap Rizky? Saya marah-marah gitu sama Rifki, sama saya menghindar dari Rifki. Kata bapaknya. Pasti sampai berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, punyanya dijahilin. Ya wajarlah kalau sampai merasa marah karena dijahili seperti itu. Itu sangat menghargai tindakan sampean yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan sampean marah apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya, Menurut sampean keyakinan kelas yang mana yang sudah dilakukan? ya, saya menghargai antar teman. Ya betul. Menurut sampean menghormati antar teman itu penting tidak menurut sampean? Penting. Baik, kalau menurut sampean itu penting, jadi keyakinan kelas yang mana yang harus dapat merasa sedang marah? Ya, harus bisa pergi. Apa sampean bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Ya, Alhamdulillah. Lalu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? ya, lebih bersabar lagi bersama Pak. Ya, tepat sekali tindakan sampean, Mas. Tetap semangat ya. Ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, salam. Ya, dari kasus kedua ini Bapak Ibu, Satrio ini di rumah ya anak yang sudah terpenuhi rasa kasih sayangnya dari keluarga yang baik. Tapi ternyata di sekolah dia berhadapan dengan masalah pembulian. Dia itu sering dijahili temannya, ya biasa anak TPM ya Pak Ibu. Bagaimana anak pemesin itu. Jadi si Satrio ini memang anaknya pendiam, kemudian pinter, tapi ya begitu sering dijahili teman-temannya. Dan dia ternyata sampai emosi, tapi alhamdulillah tidak sampai memukul. Dan selanjutnya saya panggil, ya sekarang dia alhamdulillah meskipun dijahili, tetap dijahili sama temannya, tapi ya masih wajar lah dijahil jawil gitu-gitu kadang dengan ucapan verbal gitu. Dan alhamdulillah dia masih bisa menahan emosinya. Dan berikut ini adalah respon dari Satrio setelah saya lakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Malkisita dari kelas 11 juga. Saya sangat berterima kasih untuk Bu Guru telah mengajak saya diskusi. Saya bisa belajar mengontrol diri dan lebih bersabar dan lebih menghargai teman lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah siswa ini meskipun dibully temannya tidak dendam, tidak marah, dan saya apresiasi sekali Mas Satrio ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah refleksi. Menurut Bapak Ibu, nanti kita adakan sesi diskusi nggih. Jadi di dalam sesi diskusi ini kita merefleksikan dari boleh membahas tentang video dari dua kasus tadi ataupun dari pengalaman Bapak Ibu di kelas. Barangkali panjenengan pernah mengadakan segitiga restitusi ke peserta didik, itu bisa disampaikan. Kemudian penanganannya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, apakah siswa benar-benar menjadi lebih baik atau malah lebih buruk. Kemudian bisa dikaitkan juga tentang konsekuensi maupun hukuman, posisi kontrol kita sebagai guru, apakah sebagai manajer, sebagai penghukum, merasa bersalah, atau lainnya. Monggo nanti kita diskusikan ya Bapak Ibu, bisa antar sesama guru mapel boleh, maupun lintas mapel juga boleh. Ya, silakan Bapak Ibu.
Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai diskusinya nanti? Tidak ada. Ya, ya. Jadi terkait sama komponen yang ada dalam teori kontrol Gallagher Ya. yang Ibu sampaikan, garis besarnya itu terkait sama toleransi. Iya. Atau ada komponen lain yang mungkin saya salah besar kalau dari pemahaman saya analisa garis besarnya adalah terkait toleransi. Mungkin ada komponen lain yang mungkin saya kurang menganalisanya atau mungkin bisa jenengan jabarkan komponennya selain toleransi mungkin ada yang lain. Iya, saya tunjukkan dulu ya yang teori William tadi. Yang ini? Iya. Tadi Mbaknya menyebutkan bahwa toleransi yang Iya, paling kalau banyak. dari garis yang disampaikan ini saya nampaknya itu kayak ada komponen toleransinya saja. Apakah mungkin ada komponen lain yang mungkin belum saya pahami? Ya, sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau berpendapat dulu dari jawabannya Mbak Sabita. Monggo Bapak Ibu, apakah teori dari William ini hanya fokus pada toleransi saja atau ada nilai kebajikan lain yang ada di dalamnya selain toleransi tadi? Ya, sebagai guru mungkin kita pernah melakukan kritik, kemudian kita pernah membuat mengontrol murid kita dengan cara kita. Kemudian bagaimana itu? Apakah hanya ada toleransi saja di dalamnya? Mungkin ada yang mau berpendapat? Saling sharing saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Di sini tidak ada benar salah Bapak Ibu. Karena setiap orang pasti punya pandangannya masing-masing. Dan itu dibenarkan. Oke. Kalau terkait sama teorinya Gallagher, ini kan sudah menyangkut teorinya Skinner. Teorinya Skinner itu kan ada teori penguatan, afirmasi. Iya. Jadi ada disebutkan afirmasi positif. Iya, Yang betul. positifnya itu pemberian penghargaan, yang negatifnya itu dalam bentuk punishment atau Iya. konsekuensi. Ya, betul. Ya, jadi kan teori Dr. William kan menyangkut dari teori yang lain juga. Nah, betul sekali. Nah, terkait sama motivasi seperti apa? Apakah hanya dimaksimalkan di teori Skinner saja atau bisa mungkin dari teorinya Ivan Pavlov atau teori yang lain gitu. Karena kan untuk membentuk perilaku anak itu memang kita nggak bisa cukup hanya satu teori, mungkin juga dikombinasi dengan teori yang lain. Iya, terima kasih masukannya Mbak. Jadi memang betul, teori ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada kaitannya dengan teori-teori sebelumnya, Skinner tadi, Pavlov. Dan betul sekali. Tapi yang dibahas di sini yang paling yang paling sesuai dengan budaya positif itu yang William Glasser. Nah, di sini selain toleransi juga ada tadi konsekuensi. Konsekuensi itu bisa menimbulkan dampak positif atau negatif, bersifat netral. Tapi kalau dengan restitusi itu bisa membuat anak itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian berkaitan dengan posisi kontrol. Di sini ada membuat merasa bersalah. Di sini juga dibahas oleh teori William. Jadi toleransi betul sekali jawaban dari Mbak Sabita. Jadi selain toleransi juga ada kaitannya dengan konsekuensi, restitusi, kemudian ada pemberian penghargaan. Penghargaan itu ternyata tidak hanya bersifat sebagai itu saja positif, bisa juga malah memberikan dampak yang negatif. Kemudian kita di sini juga ada posisi kontrol guru, membuat rasa bersalah dan sebagainya. Terima kasih banyak Mbak Sabita ya atas sarannya, masukannya, pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, melanjutkan yang tadi nih, yang refleksi. Nanti di sini Bapak Ibu bisa ya direfleksikan tentang kondisi kontekstual permasalahan yang pernah Bapak Ibu alami dan bagaimana penanganannya. Monggo bisa sharing antar sesama teman dulu boleh, di sebelahnya boleh. Ya. Dari video tadi Bu. Ya. Sebenarnya kalau saya nangkap saya ini Bu. Bentar ya, biar suaranya kedengaran. Oh, iya.
merefleksikan dari video tadi, sebenarnya guru wali kelas pun itu bisa jadi konselor. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari cuplikan video yang segitiga restitusi tadi, itu wali kelas sudah penerapan beberapa teknik konselor, Pak. Jadi kayak teknik normalize. Normalize tadi sudah, yaitu menstabilkan identitas. Kalau dalam ilmu kebekaan itu namanya teknik normalize. Terus ada lagi tadi teknik eksplorasi, terkait eksplorasi nilai apa yang dilanggar, sebaiknya harus bagaimana untuk mengatasi masalah yang dilakukan. Terus ada juga teknik support juga. Itu sudah bagus, dalam arti memang untuk penanganan kasus anak itu memang nggak cukup di guru BK saja, tapi juga kerjasama dengan wali kelas, karena mungkin kedekatan guru BK dengan wali kelas mungkin berbeda. Kalau wali kelas kan ketemu setiap hari, hampir setiap hari. Kalau guru BK kan mungkin masuk kelas hanya 1 minggu sekali, seperti itu. Terus terkait sama refleksi lain, kalau saya amati dari video dan pengalaman saya sendiri, sebenarnya masalah yang muncul di anak itu bukan masalah yang sebenarnya. Jadi anak misalkan ada masalah sering terlambat, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia mengalami masalah dengan manajemen waktunya. Tapi ada kemungkinan yang kedua, yaitu kemungkinan yang lebih fatal. Mungkin dia karena ada masalah sama keluarganya, dia ada masalah dengan pola tidurnya, dia ada masalah dengan hubungan sama teman atau yang lainnya. Jadi sebagai guru pun kita nggak bisa ngejudge, oh dia itu cene bolosan, oh dia itu memang gini-gini. Enggak. Masalah yang nampak itu sebenarnya bukan masalah yang sebenarnya. Jadi anak bolosan, oh mungkin dia ada masalah keluarga, entah itu broken home. Masalah dia ibarat kata sering terlambat, dia nampaknya kayak hari ini kok iku yuk, ibarat kata kok nggak on time, maksudnya itu apa ya, nggak rajin. Yang muncul adalah anak itu terlihat nggak rajin, tapi masalahnya sebenarnya oh dia ngalami insomnia, oh dia ada masalah dengan mamanya, jadi ada masalah lain yang tersembunyi, ya tersembunyi seperti itu. Itu yang bisa saya refleksikan dari pemaparan Ibu Anggra ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Salabila. Tepuk tangan untuk Mbak Sabita, Mbak Salabila. Bagus sekali, luar biasa Mbak. Jadi memang betul. Jadi anak-anak itu memang kebanyakan mereka melanggar terlambat itu banyak sekali faktornya. Mulai dari manajemen waktu yang tidak baik, kemudian ada permasalahan di rumah, bahkan mungkin menghindari sesuatu ya di sekolah. Ada tidak nyaman dengan bapak ibu gurunya. Bahkan saya menemui lagi di sekolah itu, dia menghindari salah satu pelajaran, itu ada. Nah, maka dari itu, kita harus introspeksi. Kira-kira apa ya ini dalam diri kita itu yang perlu kita perbaiki, sehingga anak ini kok gini. Nah, pentingnya segitiga restitusi itu sendiri. Pernah kok pada saat pelajaran matematika, anak-anak masih ke kantin, belum masuk kelas, padahal harusnya sudah masuk, itu tidak langsung saya punishment. Tapi saya panggil dulu, kenapa kalian melakukan ini? Ternyata ya seperti itu, kita melakukan pendekatan dulu ke anak. Betul sekali Mbak. Setelah melakukan pendekatan, mereka bisa menerima kita, maka kita tawarkan, mau jadi lebih baik apa tidak? Seperti itu. Ya, bagus sekali. Barangkali lagi? Memang banyak sekali ya. Iya, mau gak Mbak? Siap sharing. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, hanya sharing saja. Soalnya kalau nggak disampaikan, ganjel di hati gitu ya. Ya, tadi kan ada seperti yang disampaikan sama Ibu Anggra ini, kan ada keyakinan kelas sama peraturan. Jujur saya kalau dari pemaparan keyakinan kelas sama peraturan bedanya apa ya? Kalau dari pemaknaan saya, keyakinan kelas itu kalau dari saya sendiri ya, itu menumbuhkan rasa ingin tahu atau kebutuhan anak. Jadi saya itu pernah nangani kasus anak itu kalau wayai bahasa Inggris, waktunya pembelajaran bahasa Inggris, dia itu selalu nggak ada di kelas. Entah itu dia balik-balik izin ke kamar mandi, entah itu dia mesti ke kantin, intinya dia itu selalu menghindari jam bahasa Inggris. Saya melakukan pendekatan secara personal kepada anaknya. Saya tidak menyebutkan nama karena memang di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi saya melakukan pendekatan gini, nah lah bosina sampean lo nggak kasihan ta, identitas sampean kan siswa ya kan, ibarat kata kalau ada guru, kalau ya secara normalnya sampean itu selalu ada di kelas sebelum guru datang, tapi sampean ini sedikit berbeda. Sebenarnya ada apa yang membuat sampean itu selalu menghindari bahasa Inggris? Lah, ditarik kesimpulan dari apa yang saya perbincangan dengan siswa tersebut, dia itu merasa nggak butuh bahasa Inggris. Dia menyampaikan kepada saya seperti ini, Bu,
aku jangan nyambut gawe loh Bu, aku gak butuh bahasa Inggris Bu. Aku nanti kerja itu loh, saya nggak pakai bahasa Inggris, saya itu nggak butuh skill bahasa Inggris. Saya nanti kerja itu nggak ngomong bahasa Inggris Bu. Jadi meskipun saya nggak bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa Bu gitu. Terus karena saya ingin menumbuhkan rasa keyakinan dia, kalau saya itu butuh bahasa Inggris ya saya mau validasinya kayak gini. Nah, iya. Kalau memang sampean meyakini ketika sampean kerja sampean nggak harus pakai bahasa Inggris, sampean nggak harus bisa bahasa Inggris, bisa kita nggak apa-apa, Nak. Karena memang bidangnya anak itu beda-beda, pinternya itu beda-beda. Cuma sampean itu kan ada nilai tawaduk ke guru kan, minimal kalau memang sampean nggak suka, oke lah nilai tawaduk sampean ke guru itu bisa diterapkan. Atau yang kedua, sampean merasa nggak butuh bahasa Inggris karena bidang pekerjaan sampean nanti nggak di sana. Jadi mungkin bisa sampean tumbuhkan rasa butuh bahasa Inggrisnya itu oke, lek gak memang nggak kepake buat saya kerja mungkin bisa saya talurkan ke anak saya. Karena anak saya pun nanti pasti akan sekolah, pasti ada pembelajaran bahasa Inggris. Mosok ya aku wong tuane gak iso lah. Adakah angan-angan ke situ? Jadi meskipun sampean nggak suka ya wis lah dinilai tawaduknya itu aja yang ditunjukkan. Nggak harus pinter, minimal bisalah skill dasar-dasarnya gitu. Cek nih gak isin-isin nemen le ambek anak sampean jange mosok ya sampean itu nggak bisa lah kalau ditanya sama anak terus sampean nggak bisa jawab apa sampean nggak bakal malu kayak gitu. Nggih. Luar biasa sekali. Kita bisa merefresh pengetahuan kita tentang bagaimana mendidik anak nih dari permasalahan sehari-hari itu sendiri, sehingga kita bisa introspeksi diri. Kita tidak hanya menyalahkan murid, tapi kita juga bisa introspeksi apa yang kurang dari diri kita. Ternyata anak-anak nggak butuh pelajaran bahasa Inggris, waduh bagaimana? Sama dengan matematika juga, menumbuhkan rasa betul butuh terhadap pelajaran kita itu yang tidak gampang, betul sekali. Baik Bapak Ibu, tadi sudah merefleksikan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita ya, dengan segitiga restitusi. Nah ternyata yang dapat kita refleksikan juga di sini untuk mewujudkan sekolah impian. Bila saya adalah seorang pemimpin sekolah, saya akan menciptakan suatu lingkungan yang positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Salah satu hal yang penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut pada diri anak-anak, sehingga mereka merasa nyaman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran. Hanya dengan demikianlah, maka murid itu dapat belajar dengan nyaman. Nah, terakhir Bapak Ibu, kira-kira ada enggak rencana perbaikan untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah menurut Bapak Ibu? Monggo bisa disampaikan di sini. Kira-kira rencana perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita? Dengan cara apa? Atau mungkin ada yang berpendapat lagi? Ya, bismillah. Tadi kan terkait sama teori Skinner sama William Glasser. Mungkin bisa ditambahkan yang Pavlov. Pavlov itu kan tadi belum. Sebenarnya pembiasaan itu perlu, ya. Jadi pembiasaan itu membentuk karakter. Jadi ibarat kata anak mungkin yang pertama gak kulino dungo. Kalau di pembiasaan dungo berdoa, mungkin dia akan lebih terbiasa melakukannya. Jadi membentuk karakter anak itu bisa dengan banyak cara. Jadi bisa pakai teorinya Skinner, bisa pakai teorinya Ivan Pavlov. Iya, Ivan Pavlov. Karena memang kedua teori ini memang sering digunakan dan dirasa juga sangat efektif. Dirasakan untuk anak juga bisa. Jadi pembiasaan karakter anak itu bisa lebih lebih membentuk karakter anak. Jadi sing awalnya mangan gak tahu ndonga karena sudah dibiasakan berdoa sama ibunya dari kecil. Jadi tanpa sadar dia itu kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi ilmu pembiasaan itu memang butuh dan mungkin bisa diterapkan di sekolah juga. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Jadi memang betul sekali. Kita mulai dari pembiasaan positif. Dari hal kecil saja. Di awal pembelajaran kita biasakan dengan berdoa, membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat. Itu bisa membentuk karakter siswa. Menjadi agamis, beriman bertakwa, berakhlak mulia. Dari situ berdoa saja awal. Kemudian bisa dengan contoh lain, mungkin ada yang mau menyampaikan? Iya Bapak. Terima kasih, saya menambahkan dari Ibu BK tadi. Jadi pada intinya ya kebetulan yang
jenengan sampaikan Bu Rere itu satu teori. Sebenarnya teori kan banyak, tapi tidak apa-apa, sudah bagus. Jadi di dalam perbaikan untuk implementasi budaya di sekolah ini sebetulnya ya intinya tadi. Jadi rutinitas kontinu itu yang disebut tadi bahasanya pembiasaan dari Pavlov. Kemudian yang kedua harus komunikasi, komunikatif, tidak hanya sekedar guru dan siswa, dengan wali kelas, dengan BK, dengan semuanya, termasuk top leader kita, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Wakasek, semua harus komunikatif. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, kolaboratif. Tidak bisa, karena ini SMK, mungkin jenengan sering ke SMK, teknik. Oh ya, SMK. Oh, jadi kita ini teknologi, Bu. Jadi ibaratnya dulu itu STM. Mayoritas anaknya ya bermasalah, semuanya. Ada yang masalah di keluarganya, di lingkungan pergaulannya, di sekolah dan seterusnya. Sehingga kasus jarang yang ditemui seperti itu hal biasa. Yang paling banyak itu kolaboratif. Kasus itu karena memang di lingkungan keluarganya dia bermasalah, di lingkungan pergaulannya dia bermasalah, di sekolah bermasalah lagi. Karena banyak kasus yang saya tangani itu karena ternyata tidak ada komunikasi antara guru dengan siswa. Karena yang jenengan bilang tadi, yang tidak suka bahasa Inggris itu kan satu kasus. Belum tentu karena dia tidak membutuhkan bahasa Inggris. Bisa dia karena bermasalah dengan gurunya. Itu yang saya tangani selama ini. Karena memang mohon maaf, mungkin saya sering di BK, Bu, tapi tidak melibatkan BK. Karena saya agak sedikit sombong karena mungkin saya guru tua. Jadi saya izin aja ke Bu Lili, koordinator. Bu, apal kalau Bu Lili, saya pinjam tempat, saya selesaikan sendiri. Sebatas saya mampu saya selesaikan. Yang sering itu kasus kolaboratif, Bu. Jangankan dengan guru lain, dengan saya sama, apalagi pelajaran saya matematika, Bu. Sampai saya kasih, nah, yang penting tawadu. Ilmunya biar manfaat, kasar saya, Bu. Nek ono guru ngomong rungokno, dikon nulis yo tulisen. Nek dikon garap kerja, nek gak iso njaluk contoh kancamu, lak wis enak. Ulangan melo, kok nek nilaimu elek diremedi. Kurang enak apa kon sekolah, Neng. Sampai seperti itu kalau pada kasus-kasus tertentu. Jadi permasalahan itu tidak tanda petik hanya siswa dan guru saja. Kalau jangan yang baru-baru datang memang background dari SMK biasa, tidak ada masalah. Kalau dari SMA ya seperti itu. Mohon maaf, saya jadi guru SMA 23 tahun. Pindah ke sini 1 semester. Ini teman saya ini Bapak Asmuat itu satu teman saya dulu itu guru fisika. Jadi ya di sini agak sedikit stres. Biasa rapi kerjanya, terukur, terstruktur dan kami guru merasa dibutuhkan, tawaduknya ada di sini ya seperti ini ya. 1 semester agak sedikit stroke, Bu. Serius ini. Pelan tapi pasti akhirnya ya ini sudah tahun ke-10 bisa beradaptasi menghadapi anak-anak. Seperti itu harus slow, banyak komunikasi dan seterusnya. Sehingga kadang anak itu enggak suka kita itu dengan berbagai alasan dan bisa kita terima. Kalau dulu kan enggak. Matematika SMA itu pelajaran paling favorit. Apalagi yang ingin kuliah. Di SMK, ayo apa Pak, yang penting hitung-hitungan. Ngitung integral barang, apa meneh probabilitas ilmu apa. Nah, tapi saya tegakkan tadi tawaduk kepada guru, nak, biar ilmumu manfaat. Terus kasar, seperti itu. Ya, jadi itu Bu, diseminasi hari ini, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Apalagi ada yang dari guru BK, jadi saya juga banyak ilmu. Jadi teori yang banyak tadi kalau dirangkum memang jadi satu. Cuma Bu, tadi Bu Anggreni kayaknya ya memang berfokus pada satu teori. Itu yang dikembangkan, kan begitu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Pak Sutejo. Terima kasih banyak Pak Sutejo, luar biasa. Jadi memang betul nih apa yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Memang tidak gampang untuk menjadi seorang guru Bapak Ibu. Banyak tantangannya. Nah, ini dia. Jadi setelah dari refleksi tadi, rencana perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu bisa dengan berusaha menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid.
tujuan kita adalah murid-murid dan murid Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menjadi inspiratif dan komunikatif serta dapat memberikan teladan bagi murid-murid. Oke, bisa menjadi teladan bagi guru, murid, dan bisa menjadikan murid sebagai pribadi yang memiliki kepedulian budaya dan sosial serta cinta terhadap lingkungan. Nah, itu tadi Bapak Ibu, terima kasih. Demikian diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Indirejo bersama saya Anggreni Kasarayu selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.